Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Andus Rismanto Galai Messi dengan NIDN 0926016601. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Tenggara. Untuk kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori pemerintahan. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah teori pemerintahan, di mana mata kuliah ini wajib untuk program studi ilmu pemerintahan, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot kredit 3. Mata kuliah ini pada pertemuan ketiga membahas mengenai makna pemerintahan, model-model pemerintahan, Indonesia mengandung pemerintahan apa, 3 asas penyelenggaraan pemerintahan secara universal, makna asas penyelenggaraan, dan 3 lembaga pemerintahan. Deskripsi singkat mata kuliah ini, di mana disajikan untuk mahasiswa sebagai mata kuliah wajib yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan teori-teori pemerintahan yang dikolaborasi ke dalam kebijaksanaan publik, praktik pemerintahan di Indonesia, tak terlepaskan dari peran partai, birokrasi, publik yang dominan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah: pertama, teori pemerintahan; yang kedua, hubungan partai politik; yang ketiga, hubungan pemerintahan dan kebijaksanaan publik; yang keempat, teori-teori tentang praktik pemerintahan; yang kelima, teori tentang kebijaksanaan publik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori pemerintahan dan demokrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan pemerintahan dengan kebijaksanaan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori-teori pemerintahan kaitannya dengan kebijakan publik. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS pada pertemuan ke-16. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan kuliah pada mata kuliah teori pemerintahan. Saya sudah tampilkan di slide, yaitu kita membahas makna pemerintahan. Pemerintahan merujuk pada proses atau sistem pengelolaan dan pengaturan suatu negara, organisasi atau masyarakat. Hal ini mencakup aspek pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dapat berbentuk berbagai macam seperti monarki, demokrasi, dan lain-lain. Hal ini yang dimaksudkan bahwa pemerintahan yang paling terendah dimulai daripada pemerintahan tingkat desa. Setelah itu pemerintahan kabupaten dan kota. Setelah itu pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat. Itu yang saya maksud. Jadi masing-masing punya kewenangan dan punya tanggung jawab. Berikut, saya tampilkan masalah model pemerintahan. Monarki dipimpin oleh raja atau ratu yang berkuasa seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Seperti tirani, negara kesatuan, negara serikat, negara federal, negara dominion, negara oligarki, dan negara demokrasi. Monarki itu seperti negara
Inggris, ya, Ratu Elizabeth. Jadi diwariskan turun temurun. Meninggal ratunya atau ibunya ya disambung dengan anaknya. Sekarang kan Pangeran Charles. Demikian pula negara Arab Saudi, sistem kerajaan. Sultan Bolkiah, Brunei Darussalam. Sementara kita negara Indonesia menganut negara demokrasi, Pancasila, di mana kepemerintahan ini ada di tangan rakyat. Selalu saya istilahkan bahwa dari, oleh, untuk rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan pemimpinnya. Kemarin 2024 kita mengadakan pemilihan langsung. Kita pilih anggota legislasi, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai DPR RI, anggota DPD, terakhir adalah presiden dan wakil presiden. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan daripada pemimpin bangsanya untuk 5 tahun, 1 periode. Ya. Tapi kalau monarki itu raja, jadi dia turun-temurun. Nah, kita ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Kita berikan amanah kepada pemimpin kita dan rakyat yang menentukan daripada kelangsungan daripada hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lanjut. Indonesia termasuk menganut pemerintahan apa? Indonesia adalah negara yang dinilai memiliki sistem pemerintahan yang dikategorikan sebagai sistem presidensial, di mana kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan atau eksekutif di tangan presiden. Lagi-lagi selalu saya katakan bahwa presiden adalah causa prima, pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, yang berfungsi 2 fungsi presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi dia pemegang tunggal daripada eksekutif adalah di tangan presiden. Namun dalam pemilihan presiden itu tadi awal saya sudah katakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kitalah yang menentukan memilih presiden dan wakil presiden. Ya, salah satu buktinya ya kemarin 2024 November kita akan memilih pemimpin kita. 1 dekade adalah 5 tahun. Kita lanjut. 3 asas penyelenggaraan pemerintah secara universal. Asas desentralisasi, asas tugas, asas sentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Di antara asas tersebut hanya ada asas desentralisasi dan sentralisasi yang paling familiar dan membumi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sebagai bangunan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah mitra. Perpanjangan tangan pemerintah pusat adalah pemerintah daerah. Kenapa dikatakan Pak Biliar? Nah ini selalu desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sentralisasi itu adalah pemerintah terpusat, ya absolut. Kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada penjelasannya. Asas desentralisasi yaitu prinsip pemerintahan yang memindahkan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lokal. Contohnya implementasi otonomi daerah. Jadi pemerintah kabupaten dan kota diberikan hak otonom. Apa itu hak otonom? Ya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah masing-masing. Diberikan otonom. Ya. Jadi mulai pembentukan OPD atau organisasi pemerintah daerah. Itu kewenangan daripada daerah yang diberikan. Ya. Siapa-siapa itu OPD atau organisasi perangkat daerah ya para kepala dinas. Ya. Non vertikal. Ya. Sebentar kita akan lihat
daripada sentralisasi, ya. Jadi itu. Jadi diberikan hak otonom kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Demikian asas dekonsentrasi. Adalah prinsip pemerintahan yang memindahkan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Tapi masih kewenangan pemerintah pusat seperti instansi vertikal. Selalu saya katakan bahwa asas dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi? Yaitu ada pembentukan daripada kantor-kantor wilayah. Katakan kantor wilayah, departemen agama, kantor imigrasi, itu adalah kewenangan pemerintah pusat, tapi ada perwakilannya di daerah. Nah, gubernur tidak membawai, walaupun dia adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Tapi gubernur tidak punya kewenangan membawai daripada instansi vertikal. Tapi dia adalah merupakan jalur koordinatif. Ya, karena penguasa tunggal yang ada di wilayah penanggung jawab adalah gubernur. Demikian pula umpamanya Korem 143 atau kepolisian. Gubernur tidak punya kewenangan membawahi daripada instansi demikian. Tapi dia punya jalur koordinasi antara gubernur dan instansi vertikal yang ada di daerah. Berikut, asas sentralisasi adalah prinsip pemerintahan yang memusatkan kekuasaan dan tanggung jawab pada pemerintah pusat secara keseluruhan. Ini kekuasaannya adalah absolut mutlak. Ya, tanggung jawab daripada sentralisasi adalah peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu bukti dan contohnya, selalu saya sampaikan bahwa peristiwa di Papua, penggerahan daripada personil, daripada TNI Polri, itu adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tidak kewenangannya pemerintah daerah. Karena untuk menjaga daripada stabilitas daripada nasional. Karena tanggung jawab itu garda terdepan adalah TNI dan Polri. TNI Polri adalah pertahanan dan keamanan. Polri ada menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi tidak ada pemerintah daerah, tidak ada kewenangannya pemerintah daerah. Makanya dikatakan absolut, mutlak kekuasaan daripada pemerintah pusat. Demikian, yang keempat adalah asas tugas pembantuan. Adalah prinsip pemerintahan di mana pemerintah pusat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dulunya perencanaan kita top down bottom up. Sekarang ya bottom up top down, dari bawah tumbuh prakarsa itu. Jadi diberikan untuk mengelola, itu hak otonom. Diberikan masyarakat untuk mengelola. Ya, makanya seperti di desa, bantuan pemerintah pusat seperti APBD desa, anggaran pendapatan belanja desa. Jadi dia merancang, desa punya kewenangan merancang daripada pembangunannya yang ada di desa. Jadi dia sebagai subjek dan sebagai objek. Dia juga sebagai sasaran dan juga pelaku daripada pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Nah, diberikan hak otonom. Itulah asas daripada tugas pembantuan. Berikut ada 3 lembaga pemerintahan yang menjadi perhatian, atau lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. 3 lembaga ini sering disebut trias politika, di mana dalam postur pemerintahan juga terdapat birokrasi dan pemerintahan sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin politik. Hal mana yang dikatakan lembaga legislatif? Tugas legislatif atau legislasi kan 3. 1, membuat undang-undang. Yang kedua, menetapkan undang-undang atau peraturan. Yang ketiga, mengawasi atau mengontrol jalannya undang-undang atau peraturan. Yang kedua, lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan daripada undang-undang atau peraturan. Siapa lembaga eksekutif? Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan atau eksekutif. Terus lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Di sini kita dapat lihat seperti Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga peradilan. Ketiga lembaga ini saling terkait, tapi tidak ada lembaga, salah satu lembaga punya kewenangan untuk menjatuhkan salah satu lembaga. Tidak punya kewenangan. Masing-masing sebagai lembaga tinggi negara. Kenapa saya katakan pemimpin politik? Tadi kita dari awal sudah saya sampaikan bahwa hak dan kewajiban rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Siapa itu? Pemimpin politik. Kita awali pada pemerintahan yang paling terendah adalah pemerintah desa. Desa dipilih oleh rakyat. Demikian bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, maka demokrasi dikatakan dari, oleh, untuk rakyat. Ya. Demikian di tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur. Dan ini kemarin kan kita sudah laksanakan kan? Iya, November kemarin dikatakan pilkada, pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada sum. Kita berhak memilih pemimpin kita mulai dari tingkat bupati, wali kota sampai tingkat gubernur selama satu periode. Satu periode adalah merupakan 5 tahun. Itulah sistematika daripada demokrasi kita, bahwa betapa pemerintah menghargai hak dan kewajiban rakyat. Ya. Maka kita sejak reformis tahun 1998 kita menganut era reformasi. Dirubah suatu tatanan pemerintahan, maka rakyat diberikan kewenangannya untuk memilih pemimpin politiknya. Ya, kita sekarang kan begitu. Yang lalu kan demokrasi tidak langsung, sistem keterwakilan. Rakyat memilih dulu anggota DPR-nya, nanti DPR yang memilih daripada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Gubernur, bupati, wali kota, itu DPR memilih. Tapi sekarang kan diberikan namanya demokrasi langsung, maka rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpin politiknya. Baik, untuk penjelasan dari awal, saya kira mungkin ada saudara-saudara yang belum jelas, mau ingin ditanyakan, saya kira silakan. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Lodi Muhammad Adriansa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Izin Pak, izin bertanya tentang model pemerintahan di sini, Pak. Kami ingin mengetahui tentang perbedaan antara pemerintahan monarki dan negara demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia, Pak. Ya baik, makasih banyak Saudara Adrian. Ya dari awal tadi udah saya sampaikan bahwa negara Republik Indonesia kita menganut ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dimaksudkan adalah hak dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Kalau monarki ini adalah sistem kerajaan. Tadi udah saya contohkan bahwa negara monarki yang menganut asas pemerintahan monarki itu seperti Inggris, ya kan, Ratu Elizabeth, dan Arab Saudi dan Sultan Bolkiah. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira demikian. Makasih banyak atas perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pengampu mata kuliah ini mengucapkan terima kasih banyak saudara-saudara, sportivitas dan atensinya, bahwa kewajiban saudara sebagai mahasiswa dan haknya dan kewajiban saya mengajar. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat pada pagi hari ini dapat bermakna dan bermanfaat buat kita semua. Saya kira demikian. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.